Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan ini kita akan sharing kembali tentang sesuatu yang menarik ya. Tentang kembali ke pakan ternak kita ya. Kunci kesuksesan kita di dalam beternak itu adalah pakan ya. Terutama pakan di sini kita awetkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk silase ya. Kita manfaatkan bioteknologi pakan ini untuk membuat silase pada saat surplus, pada saat banyak hijauan pakan atau bahan pakan, di mana hal ini kita antisipasi supaya musim paceklik alias musim kemarau ternak kita bisa mendapatkan pakan yang layak dengan kualitas yang baik sehingga produktivitas bisa dipertahankan ya. Kemudian kita bahas juga mungkin insyaallah dalam kesempatan ini jenis-jenis silonya ya. Oke. Yang potensinya bagaimana pakan yang ada di sekitar kita terutama di Indonesia ya, bahan pakannya. Nah, Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar ya dalam produksi bahan pakan yang dapat diolah menjadi silase. Tetapi yang terjadi sebaliknya, di musim kemarau kita sering kekurangan pakan sehingga berdampak pada produktivitas ternak kita ya. Nah, berbagai jenis hijauan misalnya tanaman pakan dan limbah pertanian, limbah perkebunan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan silase berkualitas. Beberapa potensi bahan pakan yang dapat dibuat silase di Indonesia misalnya ada dalam bentuk rumput-rumputan, misalnya rumput seperti rumput gajah, rumput raja, rumput staria, rumput lapangan, rumput odot, ataupun alang-alang pun juga bisa juga digunakan sebagai silase ya. Nah, rumput ini tumbuh melimpah di berbagai wilayah di Indonesia tentunya atau di sekitar kita ya. Nah, ini harus kita manfaatkan pada saat melimpah. Nah, pada saat melimpah, melimpahnya kapan? Tentunya pada musim penghujan di kita. Nah, itu ya kita optimalkan. Nah, yang kedua, karena kita itu termasuk banyak makan atau budidaya padi, tentunya kita dapat jerami padi ataupun jerami jagung ya. Jerami padi dan tanaman jagung adalah sumber makan yang umum di Indonesia. Proses silase dapat meningkatkan nilai nutrisi dan kecerdaan jerami ya, baik jerami padi ataupun jerami jagung, pakan yang lebih baik untuk ternak kita. Yang kedua ya, daun singkong misalnya. Daun singkong dapat dijadikan bahan silase yang baik ya. Singkong umum ditanam di berbagai daerah di Indonesia dan daunnya memiliki potensi nutrisi yang cukup tinggi. Kita olah ya, termasuk batangnya. Kita modalnya chopper pencacah ya. Nanti kita bikin silase itu menjadi pakan yang berkualitas ya. Kemudian tanaman kacang-kacangan ya, tanaman kacang-kacangan seperti kacang hijau ataupun kacang tanah ya dapat dimanfaatkan membuat silase, maksudnya jeraminya ya. Kemudian daun hijauannya yang kaya protein dapat menjadi sumber nutrisi yang baik. Kita campur, kita olah dengan teknologi silase itu bisa kita manfaatkan. Yang kelima adalah tanaman tebu ya, karena sebagian daerah itu ada memanfaatkan tebu. Nah, limbah tanaman tebu seperti daun tebu dan bagian tanaman yang tidak digunakan dapat diolah menjadi silase. Ini dapat membantu mengelola limbah pertanian dan menyediakan pakan untuk ternak. Oke.
Kemudian tanaman yang berikutnya itu adalah tanaman leguminosa. Tanaman leguminosa seperti kacang kanjangan, lamtoro atau tanaman lain yang dapat memperkaya tanah dengan nitrogen juga dapat digunakan sebagai bahan silase yang kaya akan nutrisi. Kemudian yang ketujuh, limbah pertanian lainnya. Berbagai limbah pertanian termasuk sisa-sisa tanaman yang tidak dimakan, misalnya kacang batang tanaman ataupun bagian lainnya ya, dapat dimanfaatkan untuk membuat silase, termasuk pelepah sawit, daun sawit ya, yang itu potensial sekali, tinggal kita mencop di chopper sehingga kita akan dapatkan ini ya, kita dapatkan atau kita buat silase. Yang kedelapan itu adalah tanaman umbi-umbian, misalnya limbah tanaman umbi-umbian yang seperti kulit ubi kayu ataupun batang singkong yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan silase. Hal ini membantu mengurangi limbah pertanian dan menciptakan sumber pakan alternatif ya. Yang kesembilan itu tanaman yang berserat tinggi ya. Tanaman yang kaya akan serat seperti sorghum ataupun tanaman ya, tanaman hijauan ini, rumput liar ya, tanaman yang berserat tinggi lainnya dapat diolah ya menjadi silase untuk memberikan tambahan serat ya. Dengan proses fermentasi itu akan bisa meningkatkan kualitasnya. Itu banyak ya, gelagah kata beberapa tempat itu, rumput gelagah dan lain-lain yang tadinya kalau diberikan ke ternak itu tidak disukai, tetapi dengan diolah, diproses menjadi dengan teknologi silase ini ya, dengan bioteknologi silase ini bisa kita manfaatkan untuk diberikan kepada ternak menjadi pakan yang sangat berkualitas. Nah, sekarang berbicara tentang jenis silo yang dapat digunakan untuk pembuatan silase. Silo adalah struktur penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengawetkan silase. Berikut ini ada beberapa contoh silo. Ada silo dalam bentuk tower atau silo menara. Silo tower adalah struktur silo tinggi, biasanya dibuat dari beton ataupun baja. Silo ini dapat memiliki kapasitas besar dan cocok digunakan untuk peternakan besar yang membutuhkan penyimpanan pakan yang signifikan. Silo tower dilengkapi dengan tangga dan platform ya untuk meningkatkan seperti tangga berjalan atau eskalator ya, untuk memudahkan pengisian dan pengosongan ya. Kemudian silo ya dengan sistem conveyor ya, ada bisa juga nanti ini ya, supaya nggak mungkin kalau terlalu tinggi itu kalau misalnya naik tangga nggak mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua, silo bawah tanah. Silo bawah tanah terletak di bawah tanah tentunya, di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya digunakan untuk menyimpan silase kering seperti jerami. Nah, keuntungan yang utama dari silo bawah tanah adalah suhu yang lebih stabil dan perlindungan dari cuaca yang ekstrim. Kemudian ada juga yang ketiga itu silo horizontal. Silo horizontal ini adalah struktur pipa ataupun tabung horizontal yang digunakan untuk menyimpan silase. Silo ini sering digunakan untuk peternakan skala kecil hingga menengah. Pengisian dan pengosongan dapat dilakukan dengan mudah dan umumnya lebih ekonomis untuk skala produksi yang lebih kecil. Nah, yang keempat itu adalah silo plastik ataupun silo polietilena ya, dimana silo plastik ini atau polietilena ini adalah bentuk silo yang terbuat dari bahan plastik. Silo ini relatif mudah dipasang dan banyak di pasaran ya, terutama untuk skala kecil atau temporer. Meskipun kapasitasnya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan silo beton ataupun baja, silo plastik dapat menjadi pilihan yang efektif dan ekonomis ya bagi peternak kecil atau peternak yang menengah ini, dan mudah prosesnya ya, termasuk penyimpanan atau membawanya. Nah, ada silo tas ya, bag silo. Nah, silo tas ini adalah alternatif yang fleksibel dan relatif murah. Nah, bahan silase ditempatkan dalam kantong atau tas besar yang tahan air dan kedap udara. Meskipun tidak permanen, silo tas dapat menjadi solusi yang cepat dan efektif untuk penyimpanan silase dalam jumlah yang kecil hingga menengah.
Yang keenam itu silo silinder beton atau baja ya. Silo silinder terbuat dari beton ataupun baja dan memiliki bentuk silinder. Silo ini dapat dipasang di permukaan tanah dan ditanam sebagian untuk mengurangi kebutuhan struktural ya. Silo silinder ini sering digunakan untuk kapasitas penyimpanan yang cukup besar ya. Biasanya yang menggunakan ini adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya, perusahaan peternakan artinya, termasuk untuk pakan ternak, perusahaan pakan ternak. Nah, silo berbentuk kubus atau bokong ya. Silo berbentuk kubus atau bokong ini memiliki bentuk yang lebih lebar dan datar daripada silo silinder. Silo ini dapat memberikan stabilitas yang baik dan umumnya digunakan untuk penyimpanan jerami ataupun bahan silase kering lainnya. Oke, kita akan bahas kembali tentang persyaratan tempat pembuatan silonya. Nah, tentunya tempat pembuatan silo yang merupakan struktur penyimpanan besar untuk menyimpan dan mengatur bahan seperti biji-bijian ataupun pakan ternak lainnya dalam bentuk hijauan atau di dalam produksi silase itu sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan keefisienan operasionalnya. Nah, beberapa persyaratan diantaranya lokasinya. Bagaimana lokasinya? Ya jelas pilih lokasi yang aman dan stabil secara geologis. Kemudian pertimbangkan aksesnya untuk pengiriman ataupun pengangkutan produk yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah hindari lokasi yang berpotensi terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, ataupun gempa bumi. Nah, yang kedua itu adalah regulasi ya, termasuk di situ perizinan dan peraturan. Diperiksa dan penuhi semua persyaratan perizinan dan regulasi yang ada di setempat tentunya ya, tergantung tempat Anda di regional ya. Karena ini berhubungan dengan pembuatan yang kalau besar itu menara itu ya beresiko ya kalau tidak ada izin ya. Kalau ada kecelakaan atau terjadi bencana ataupun apa, itu akan yang disalahkan kita disalahkan tentunya. Tapi kalau izinnya sudah benar, insya Allah atau patuh dengan regulasi yang ada, insya Allah kita aman ya. Kemudian pastikan bahwa pembangunan dan operasi silo itu mematuhi standar keselamatan dan lingkungan. Misalnya desain struktur ya, termasuk gunakan desain struktur yang tahan terhadap beban yang dihasilkan oleh bahan yang akan disimpan ya, atau di silase ya, yang akan dibuat silase tentunya. Kemudian pastikan bahwa struktur mampu menahan tekanan bahan dan beban angin yang mungkin kencang ya, terutama silo dalam menara ya. Ini ya, silo menara tentunya yang dibuat tegak ke atas. Kemudian yang keempat, bahan bangunan. Pilih bahan konstruksi yang tahan terhadap korosi, cuaca, dan kondisi lingkungan. Kemudian pastikan bahwa bahan tersebut sesuai dengan persyaratan keamanan dengan keamanan pangan jika silo itu digunakan menyimpan bahan pangan ya. Jadi yang kelima adalah sistem keamanan. Pasang sistem keamanan yang efektif, termasuk penutup yang terkunci, misalnya sistem pemantauan, sistem deteksi kebocoran, apa ada bocor atau enggak. Kemudian pertimbangkan penggunaan sistem keamanan yang dapat mendeteksi perubahan suhu ataupun kelembapan yang dapat memenuhi kualitas bahan yang disimpan. Yang keenam itu drainase dan ventilasi. Sediakan sistem drainase yang baik untuk mencegah akumulasi air di sekitar silo. Kemudian pasang sistem ventilasi untuk menjaga kondisi lingkungan di dalam silo dan mencegah pembentukan kondensasi yang dapat merusak bahan. Yang ketujuh, akses dan perawatan misalnya ya. Desain akses yang mudah untuk pengisian dan pengosongan silo ya, ini sangat penting ya. Ini nanti untuk mengatasi supaya di dalam prosesnya itu lebih efisien, lebih singkat, lebih gampang ya. Kemudian disediakan akses untuk perawatan dan pemeriksaan rutin. Yang kedelapan itu perlindungan lingkungannya. Nah, pastikan bahwa sistem pembuangan limbah ataupun kebocoran diatur dengan baik untuk melindungi lingkungan di sekitar dari pencemaran. Yang kesembilan, sistem pemantauan dan kontrol. Nah,
dipasang sistem pemantauan dan kontrol yang otomatis untuk memantau suhu misalnya. Karena di dalam proses itu penyimpanan atau proses fermentasi itu terjadi peningkatan suhu ya. Kalau terjadi peningkatan suhu yang ekstrim itu kita harus cepat tahu apa penyebabnya, kemudian kelembapannya, kondisi lainnya, dan di dalam silo apakah prosesnya bisa terjadi atau enggak. Kemudian implementasikan sistem otomatisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan stok dan menghindari kesalahan manusia. Yang ke-10, pemadaman api. Disediakan sistem pemadaman api yang efektif untuk melindungi silo dari bahaya kebakaran. Yang berikutnya adalah teknik pembuatan silo yang baik. Pembuatan silo yang baik memerlukan perencanaan yang cermat, ya, penerapan teknik konstruksi yang tepat, dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan lingkungan. Berikut adalah beberapa teknik pembuatan silo yang baik, ya. Misalnya perencanaan dan desain. Lakukan studi kelayakan untuk menentukan kebutuhan penyimpanan dan lokasi yang tepat. Kemudian libatkan insinyur sipil dan ahli struktural dalam merancang struktur silo untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Pertimbangkan kebutuhan keamanan pangan jika silo digunakan untuk menyimpan bahan pangan. Kemudian yang kedua, persiapan lokasi. Pastikan lokasi telah disiapkan dengan benar, termasuk pemadatan tanah dan penghilangan vegetasi yang tidak diinginkan. Kemudian persiapkan dasar yang stabil dan bahan terhadap beban yang akan ditanggung oleh silo, ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan konstruksi. Pilih bahan konstruksi yang sesuai dengan jenis bahan yang akan disimpan dan lingkungan yang sekitarnya. Ya, kemudian pastikan bahan tersebut memiliki ketahanan terhadap korosi dan cuaca. Kemudian keempat itu teknik pembangunan. Terapkan teknik konstruksi yang sesuai dengan desain seperti teknik cor, beton, ataupun teknik pemasangan struktur baja. Kemudian pastikan bahwa konstruksi berlangsung sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Kemudian yang kelima, ketebalan dinding. Tentukan ketebalan dinding yang memadai untuk menahan tekanan bahan yang akan kita simpan, ya, jangan jebol. Kemudian sesuaikan ketebalan dinding dengan karakteristik bahan dan tingkat kelembaban. Yang keenam, pemasangan peralatan tambahan. Install peralatan tambahan seperti tangki penyimpanan air, sistem ventilasi, dan sistem pemadam api. Kemudian pastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah untuk perawatan. Yang ketujuh, pemasangan sistem keamanan. Pasang sistem keamanan seperti penutup yang terkunci, sistem pemantauan, dan detektor kebocoran. Kemudian lakukan pengujian rutin untuk memastikan bahwa sistem keamanan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedelapan, pemeliharaan dan perawatan. Tetapkan jadwal perawatan rutin untuk memeriksa kondisi silo, ya. Kemudian termasuk peralatannya, sistem keamanannya. Kemudian tanggapi perbaikan yang diperlukan untuk mencegah masalah terjadi lebih lanjut tentunya. Yang kesembilan itu adalah pelatihan dan pengetahuan, ya. Berikan pelatihan kepada personil yang akan terlibat dalam operasional dan pemeliharaan silo. Pastikan bahwa personil memiliki pengetahuan tentang keamanan dan prosedur operasional yang benar. Kemudian yang ke-10, pengelolaan proyek. Kelola proyek pembangunan silo dengan baik, termasuk pemantauan progres, ya, anggaran, dan kualitas konstruksi. Kemudian pastikan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat di dalam proyek itu. Nah, yang jelas kita harus melibatkan para ahli dan mengikuti praktek terbaik, ya, dalam industri konstruksi adalah kunci memastikan pembuatan silo yang terbaik dan berfungsi dengan optimal, dengan harapan nanti produk yang dihasilkan dalam bentuk silase itu akan mendapatkan kualitas yang baik, sehingga kalau diberikan kepada ternak kita tentunya mendapatkan produktivitas ternak kita yang tinggi, ya, sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Tetap semangat, ya. Terima kasih semuanya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.